Iya, jujur aku pikir di tengah COVID, di tengah pandemi kayak gini sebenarnya lah ngapain sih kalian demo gitu kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Bongkar TV. Tapi untuk kali ini kita punya playlist baru ya teman-teman. Jadi playlistnya itu bersama saya, Azrin Hardinandar. Tapi tenang saja, Kim Pratama tetap ada di hati kalian, di pikiran, di jiwa, dan seluruh aspek kehidupan kalian ada Kim Pratama. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama itu beliau adalah seorang dokter, tapi juga aktif menyuarakan tentang human rights. Saya suka baca tulisan-tulisan beliau. Di samping saya sudah ada Dr. Aden. Gimana kabar? Alhamdulillah baik mas. Nggak boleh jabat tangan ya. Iya nggak boleh jabat tangan. Kita harus jaga jarak. Tapi di belakang kamera kami tetap berpelukan. Nah, yang satunya itu teman saya, kawan dari SMP. Jadi beliau ini aktif di dunia jurnalis, sering mengkritisi mengkritisi apa ya? Jadi beliau ini adalah jurnalis, penulis tentunya, dan hamba juga, yang diperdebatkan. Iya. Dan juga pemikiran-pemikiran tentang Islam liberalisme itu cukup tajam. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi tentang bagaimana perspektif Islam dari sudut pandang liberalisme. Ini sangat menarik saya. Nah, di samping saya juga sudah ada Gus Choi. Gus Choi. Biasa dipanggil Choi. Pak Choi. Oke. Karena di samping saya sudah ada dua orang yang menurut saya sangat superior, mungkin saya langsung aja ya. Om Dokter, ini aktivitasnya apa nih? Masih ini ya? Masih kayak biasa. Jadi Masih nyinyir ya? Enggak lah mas. Masih kayak biasa mas, menjalani hidup. Menjalani hidup. Iya, Oke. menjalani hidup. Om Dokter ini dia dokter tapi juga adalah seorang petani katanya. Kemarin ada apa? Melon ya? Ya, Melon itu. Melon tuh cukup booming sih ya. Harga 29,99 ribu rupiah itu laku semua Om Dokter. Wah itu rahasia perusahaan mas. Nah, kalau Gus Choi sendiri nih aktivitasnya apa nih kira-kira? Masih ini ya, masih mengharap kesejahteraan ya dari penguasa ya, masih ya. Ya, riset-riset yang unfaedah. Riset-riset unfaedah itu seperti apa? Ya, mencoba mengilmiahkan segala sesuatu Oke. yang nggak ilmiah. Oke, ini menarik sekali nih. Bagaimana kita mengilmiahkan sesuatu yang tidak ilmiah. Nanti kita akan bincang-bincangnya. Nah, ini saya ingin masuk ke topik yang pertama nih. Kan sekarang kita lagi dalam situasi pandemi nih ya. Kebetulan ada Om Dokter di sini. Nah, kita dalam situasi pandemi dan sekarang kalau kita lihat tren statistiknya justru terus mengalami eksponensial nih Om Dok. Nah, kita belum sama sekali dapat gambaran kalau kita akan berada dalam situasi yang normal kembali meskipun pemerintah sekarang mengganyangkan new normal gitu. Nah, kira-kira pandangan dokter sendiri, new normal ini sebenarnya bumerang bagi kita atau bagaimana sih sebenarnya kalau dari pandangan dokter sendiri? Aku bisa cerita dikit nggak mengenai COVID? Boleh, pasti harus cerita dong. Kalau mungkin ini udah masuk pada tahun terakhir ya, di tahun 2020. Kalau kita review balik bahwa COVID-19 ini kan merebaknya di Indonesia tuh dari awal tahun mas. Kalau kita bicara dari trimester awal, baru ini kan udah masuk ya trimester ketiga tahun terakhir. Bulan pada tahun terakhir di 2020. Nah, COVID sendiri memang apa ya? Ya pemerintah itu langkah pemerintah memberikan bagaimana ada terminasi baru new normal. Tetapi harus kembali lagi bahwa perbincangan mengenai COVID ini ya panjang, terus banyak
faktor-faktor yang harus kita lihat. Apakah hanya dari faktor jumlah case-nya, terus apakah faktornya nanti akan berimplikasi terhadap bagaimana masyarakat menyikapi COVID ini sendiri dan lain-lain seperti itu. Nah, cuma problemnya kan begini dok. Jauh sebelum ini kan kita pemerintah sendiri dalam hubungannya oleh Kementerian Kesehatan, Bapak Terawan gitu. Ya kita nggak perlulah PSBB segala macam gitu. Nah pada akhirnya kita juga PSBB nih. Nah kemudian kita new normal, kemudian beberapa minggu yang lalu Jakarta menggembar-gemborkan kembali untuk PSBB. Nah sedarurat itukah sebenarnya situasi kita sekarang? Kalau misalnya di Bima sekarang, di Bima sendiri, kalau kita lihat orang santai-santai aja gitu. Ya COVID-19, oke, COVID-19 is my life gitu. Jadi udah kayak terpatri gitu. Tapi tahan dulu dokter. Kira-kira pandangan jurnalistik sendiri nih. Pandangan jurnalistik, teman-teman jurnalistik sendiri seru nggak sih untuk mengangkat isu-isu pro kontra tentang COVID-19? Karena kita tahu sendiri kan, Gus Coy, kita tahu bahwa ada beberapa keadaan di mana rumah sakit memanfaatkan itu kan sudah di media-media massa, bahkan DPR sendiri pernah bersuara tentang itu, dan itu bukan suatu rahasia. Kira-kira itu menjadi isu yang menarik nggak sih untuk teman-teman jurnalis sebenarnya? Saya secara pribadi ya, subjektif saya seperti kata Pak Dokter sekarang, kalau hari ini sudah nggak tertarik. Pertama udah di akhir-akhir tahun kan, udah terlalu mainstream lah karena isi-isinya itu aja, dan pemberitaan ataupun yang dilakukan pemerintah hanya soal-soal yang teknis ya, nggak ada substansi kayak PSBB, masker, atau itu teknis sekali, nggak ada hubungannya sama kesehatan atau medis lah. Minimal adalah misalnya edukasi yang real yang berbau medis, kayak pola makan. Janganlah kayak jemur itu kan ngawur itu, jemur itu kan. Nah ini cukup radikal ini. Radikal kali ya. Gimana Om Dokter ini? Bagi para kaum okturnal yang hidupnya di malam hari disuruh berjemur, boleh dia, boleh. Jadi gini, memang aku pikir memang ada apa ya, disinformasi. Aku akan bilang ada disinformasi yang sangat parah di katakan di Indonesia, di NTB, bahkan di Bima ini sendiri. Beberapa faktor, maksudnya gini, mungkin selama ini masyarakat di lapisan grassroots, lapisan bawah kita itu belum bener nih COVID ini apa gitu kan. Tiba-tiba ujuk-ujuk udah wajib masker atau apa, padahal mereka nggak tahu nih. Menurut aku memang edukasinya tidak udah banyak sekali langkah yang dilakukan jelas oleh pemerintah ataupun instansi, bahkan siapapun itu. Tetapi mungkin ini kita berbicara bahwa informasi yang disampaikan ke masyarakat itu mungkin masih agak disinformasi saja, tidak secara menyeluruh. Sehingga bahkan Mas Gus Coy yang di media juga sampai bilang ngapain nih jemur-jemur gitu-gitu. Nah, Mas harus tahu bahwa COVID-19 ini virus. Jadi kalau di sisi medis, jadi kita pilih ini. Analogi sederhana saja. Ini virus ini nyebarnya melalui pernafasan. Terus misalkan aku kena COVID, aku batuk-batuk, terus aku bisa nularin ke Gus Coy gitu. Nah, itu bisa terkena. Makanya kenapa ada keputusan wajib masker dan lain hal itu, minimal keterpaparan kita dari virus COVID ini berkurang atau rendah. Itu pertama. Saya ingin menafsirkan apa yang menjadi kegelisahan ya. Iya. Sebenarnya jadi kalau saya lihat sebenarnya ada ketidakpercayaan beberapa masyarakat terhadap cara penanganan dari pemerintah, misalnya seperti disinformasi, kemudian kegaduhan yang diciptakan oleh Menteri Kesehatan misalnya, awalnya seperti ini kemudian seperti ini. Nah, kira-kira kami sebagai masyarakat nih, saya seperti dengan Gus Coy harus menyerap informasi seperti apa sih, Om Dokter, kira-kira? Saya pikir memang kita harus akui bahwa mungkin kita back lagi ya dari awal, memang ngebahas COVID di Indonesia itu tadi harus banyak kacamata, harus melihat dari banyak faktor dan sisi. Ya, apakah
penanganan ini dari sisi medis aja, terus ekonomi atau apa. Nah dari sisi medis memang dari awal kalau back to Mas yang di media massa kan kita tahu sendiri seperti itu ya. Bagaimana banyak sekali komentar-komentar yang orang-orang yang harusnya jadi praktisi tetapi dalam tanda kutip demikian kondisinya. Dan ini kan sebenarnya juga bisa jadi menjadi implikasi pertama bahwa ada untrust dari masyarakat, ada ketidakpercayaan publik, jujur ya. Kita harus ini kita harus melihat ada faktor seperti itu. Yang kedua memang kalau menurut saya pribadi memang COVID di Indonesia itu sangat anomali dalam arti gini. Banyak sekali dokter-dokter di luar sana yang sudah memberikan edukasi atau apa, ngapain sih di COVID ini gitu, ini barang nih maunya diapain gitu kan. Tetapi pada kenyataannya ya hingga hari ini ya demikian kondisinya. Yang di Indonesia sendiri, aku juga tadi baru saking sangat bukannya tidak ini mengenai COVID kayak COVID gitu kan, COVID gitu. Kayaknya udah sampai kaget, ternyata angka kematiannya segitu gitu. Udah tinggi banget. Terus angka kesakitan dan lain hal. Tetapi saya pikir pemerintah selalu punya itikat baik. Pemerintah selalu punya itikat baik dalam arti masyarakat itu tetap akan diprioritaskan. Jadi kalau kita menganalisa dari itikat baik itu, mungkin ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah dengan misalkan saja dengan perda masker atau apa, itu langkah positif sekali kalau menurut saya. Langkah positif sekali. Dan beberapa hal kemarin kan kita harus ada kearifan lokal ya. Kalau menurut aku lebih melihatnya kearifan lokal, apakah di Jakarta melakukan PSBB, terus di lokal di Bima Kota atau apa di daerah-daerah tertentu juga masuk wilayah dicek atau apa, ada screening dan lain hal. Tetapi itu kalau menurut aku pribadi bukan agak susah ngomongnya ya. Bukan aim yang benar-benar COVID sih sebenarnya. Kalau menurut aku dalam arti gini, ada masalah yang harusnya diketahui bersama bahwa misalkan seseorang kena COVID atau apa, minimal jumlah ini mungkin hanya masalah teknis dipandang masalah teknis ya, tetapi bagi kita dokter ini PR bersama. Bahwa angka bagaimana seseorang relying testing buat COVID, apakah di rapid atau bahkan di swab secara massal, itu menjadi PR bersama. Karena kita nggak tahu nih status kita seperti apa hari ini, siapa yang kena COVID ini kan by data saja. Maksudnya setidaknya kita tuh udah ada satu orang di desa ini kena COVID, ya udah screening semua harusnya. Tetapi itu lagi-lagi kita akan realistis, kita berbicara mungkin anggaran, mungkin kesiapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kalau menurut aku di sisi seperti itu. Nah ini Gus Coy, ini menarik nih Gus Coy. Masih banyak pertanyaan saya sebenarnya. Saya ingin bertanya. Boleh. Tapi boleh. Tapi saya ini sebelum saya lupa nih. Nah ini kan kita beberapa waktu terakhir kita dihadapi dengan kondisi kegaduhan ya, tuntutan mahasiswa tentang omnibus law segala macam, itu kan menciptakan klaster baru nih. Nah katanya Gus Coy tadi, isu COVID ini sudah nggak menarik sebenarnya, sudah mainstream gitu ya. Nah kira-kira ini bakal jadi klaster baru nih kayaknya, kalau ya kan karena ada kerumunan segala macam ya, gampangnya seperti itulah. Nah kira-kira itu menarik nggak sih menurut Gus Coy sendiri sebagai jurnalis gitu? Dari sisi kayak kerumunan. Maksud saya seperti ini, omnibus law pada akhirnya menciptakan klaster baru gitu. COVID-19 gimana? Enggak, itu situasi yang normal ya. Karena tiap tahun pasti ada situasi-situasi seperti itu. Saya justru lebih tertarik di dunia medisnya, dokternya, lebih pada dokternya sendiri. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh para intelektual medis atau intelektual dokter dalam konteks COVID-19 ini, sejauh mana upaya dengan anggaran yang cukup di komentar terakhir Pak SBY yang bahkan 50% anggaran itu dialokasikan semua sana. Misalnya riset apa, penelitian apa yang telah dilakukan terkait virus ini. Ini kan masih normal, bahkan di rumah sakit sendiri pra-COVID sampai dengan COVID sama aja situasinya. Jalurnya, parkirnya yang beda,
hanya tidak ada servis atau pelayanan kalau nggak menggunakan masker, cuma itu aja. Tapi itu kan sangat prosedural dan teknis ya, maksudnya lebih pada dokternya sih. Oke. Jadi gini, kamu tahu gini, Mas harus tahu bahwa hingga hari ini sejawat dokter aku yang meninggal itu sudah sampai di atas 100 lebih. Itu kenyataannya. Dokter umum itu sudah meninggal 71 orang per hari ini. Ini datanya data resmi. Terus yang kedua, apa ya? Ada hal yang harus diketahui kalau dari awal-awal isu COVID ini, saya pribadi sudah Mas tahu sih, saya pribadi sangat menulis banyak sekali apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Back lagi, kalau kita sebenarnya dalam tata peraturan kita tuh ada namanya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang harusnya itu dijawantahkan bagaimana tidak separsial. Aku ngomong tidak separsial hari ini gitu. Maksudnya gini, undang itu udah tata peraturan kita itu udah jelas sebenarnya. Ngapain sih sama ada ini kan ini bencana. Ini bencana non alam yang sangat mengerikan. Mas tahu hari ini per hari angka kematian di Indonesia itu sudah menyentuh level ada 12.000 sekian meninggal. Tetapi jujur-jujuran aja, info-info ini sepertinya bagi masyarakat sendiri udahlah bodo amat gitu. Iya. Ada hal bahkan aku pikir udah sampai stres komunal ya, maksudnya ya udahlah COVID gitu lah. Terserah COVID ngapain, mati aja gitu. Itu juga menjadi PR besar buat kita di instansi kesehatan, bagaimana mengedukasi masyarakat itu yang benar. Lo harus ngapain sih sama COVID ini gitu. Kalau ada gium aku akan bilang bahwa biar kamu nggak kena COVID, ya udah kamu nggak boleh kena COVID. Satu-satunya langkah terbaik bagaimana kita survive di tahun ini, ya udah kamu jangan kena COVID. Simpel banget. Sampai kapan gitu ya? Kalau aku pikir, aku kemarin baru baca beberapa jurnal, bahkan itu tren COVID di Indonesia ini akan memanjang. Mungkin tahun ini belum selesai, mungkin 2021 kita akan baru benar dalam tanda kutip ya, baru benar-benar selesai dengan banyak implikasi. Kita akan berbicara bagaimana economical scale, bagaimana sosial relasi sosial kita di masyarakat. Tetapi ini hanyalah langkah bagaimana ya udah kita bertahan hidup aja dulu. Oke. Nah, saya pernah baca waktu itu tulisannya Om Dokter tentang herd immunity tuh. Benar ya, herd immunity. Nah, sekarang kita kan dalam kondisi new normal. Dulu kan saya pribadi pas baca tulisan itu, ini that's logic lah. Kayaknya kita kalau herd immunity artinya kita mengorbankan orang gitu, kalau nggak salah dokter. Gimana sih? Kalau herd immunity sekarang kita sedang dalam kondisi itu sekarang. Saya pribadi nggak bisa bilang seperti itu juga sih, karena udah banyak sekali langkah-langkah progresif yang dilakukan baik oleh pemerintah, baik oleh banyak instansi lain. Nggak herd immunity juga sih sebenarnya, tapi herd immunity itu dalam dunia kesehatan itu berlaku misalkan gini. Ini ada orang kena untuk vaksin dan lain hal, tapi dia tidak diberlakukan apa-apa, ya udah battle to battle aja, kayak zaman-zaman gladiator, ya udah lo hidup, lo mati. Tetapi kita tidak melihat seperti itu COVID di Indonesia. Kita harus mengapresiasi juga banyak langkah pemerintah, dalam arti ada banyak sekali bahkan sampai di level puskesmas, bagaimana semua sejawat dokter, perawat, dan banyak insan medis mereka memang kerja benaran. Mereka kerja benaran kan. Mereka kalau ada satu isu mengupdate informasi yang kita akses tinggal klik itu nggak gampang, Mas. Betul. Saya sepakat itu, soalnya mantan saya banyak di perawat. Iya. Itu nggak pernah gampang gitu ngupdate informasi. Kita harus memberikan apresiasi juga lah kerja di bagian perifer, bagaimana isu COVID mereka juga tapi mungkin ini hanya disinformasi yang tidak menyeluruh saja. Nah, kalau balik lagi kalau bahasnya Mas Gus Coy tadi, bagaimana melihat apakah ada tren baru nih gitu, klaster baru. Saya kemarin baru baca tulisan beberapa di IDI sih, di Ikatan Dokter Indonesia, IDIONA atau aku lupa. Tapi ada jurnal kemarin, ada minggu depan deh yang ditakutkan, dalam arti
Jadi gini, kalau di kerumunan ini ada saja yang kena satu orang, dia akan menjadi faktor probability terbesar bagaimana orang itu juga akan kena akan menulari orang lain. Tetapi kalau di kerumunan itu tidak ada yang kena, ya karena gambling banget sebenarnya ya. Kayak kita berjudi ya. Jujur aku pikir di tengah Covid, di tengah pandemi kayak gini sebenarnya lah ngapain sih kalian demo gitu kan. Cuman ya itu beda persepsi lagi ya. Kalau menurut kawan-kawan yang intens berbicara Omnibus Law, lah iya harus demo Pak, ini kan mengancam aku gitu kan. Apakah mengancam banyak lah. Aku pikir itu undang-undang kawan-kawanku di bagian tata negara dan pidana lebih ngerti lah. Bahkan pernah ada yang bilang kayak gini. Apa? Kalau saya kena Covid saya akan mati. Kemudian kalau Omnibus Law pun diberlakukan, saya juga akan mati gitu. Dan generasi bahkan akan mati gitu. Rasanya lebih baik mati karena nggak sehat daripada Omnibus Law. mati kelaparan Oke. di negeri yang kaya ini. Aku nggak ngerti banget sih mengenai Omnibus Law ya. Cuman sedikit gambaran aja sih. Kemarin bahkan teman-temanku tuh pada jokes, kirim-kirim ada screenshot yang katanya jadi di ranah medis sendiri, kita akan temanan lo bro, sejawat kita tuh paranormal loh gitu-gitu, dukun gitu, itu lucu banget. Ada pasal itu. Aku juga dapat dikirimin itu, terus akhirnya juga baca ya tentang Omnibus Law, meskipun ya aku juga nggak ngerti-ngerti banget gitu kan. Tapi satu mas, kalau menurut aku, apapun tata peraturan di negeri ini, selama dia akan ngerusak, selama dia akan mengancam hajat hidup orang banyak, ya aku memang dokter gitu kan. Kalau kita berbicara kemanusiaan, lawan. Yes, betul. Parahnya Nggak bisa Nusantara. Aduh. Nusantara. Hey, itu gimana Mas? Coy. Coy. Apanya dulu ini? Tadi yang sudah direspon oleh dokter tentang riset segala macam ya, pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin dan mungkin akan lebih maksimal lagi tentunya di tataran petugas kesehatan, perawat segala macam, mereka juga sudah bekerja semaksimal mungkin. Dan seperti saya katakan tadi, di sana juga ada mantan-mantan saya dan saya akan membela mereka tentunya. Oke, gimana nih Gus Coy? Apa ya? Skip aja lah. Tapi Gus Coy ini sebenarnya siapa sih? Lo siapa sih bro gitu kan? Yuk perkenalkan diri. Iya lo perkenalkan diri, lo siapa sih gitu kan? Kita juga kaget, ini siapa sih gitu kan? Soalnya Gus Coy kayaknya panas banget untuk mengkritisi dokter nih. Sebenarnya siapa nih orang ini? Background lo apa gitu? Di belakang. Kita dituntut kritis mas. Iya betul. Kalau nggak kritis nanti skeptis. Ya gimana nih Gus Coy? Gimana? Nah terkait dengan respon Ya, Om Dokter tadi. saya skip aja lah biar berlalu, kita positive thinking aja lah dengan apa yang dilakukan pemerintah. Oke, ya medis. karena kondisi juga sudah seperti ini, kita mengalir aja flow like water ya. Secara ekonomi juga kan karantina kan membutuhkan biaya. Undang-undang. Yes, betul. Pemerintah perlu menjamin masyarakatnya ketika Betul. maksudnya mungkin mas-masnya bisa menjawab, ada efeknya atau kita kan negara yang tertular ya, bukan yang menularkan COVID itu. Nah, jadi kita seharusnya belajar ke negara yang menularkan atau negara-negara lain yang tidak tertular atau yang minim. Itu kan hanya selingan lah dari saya. Iya. Aku Bentar dulu. masih ya. Banyak saya nih, Masih cuma panas, nggak masih bisa panas. saya Oke, keluarkan oke, secara oke, satu persatu. Oke. Kami atau kita pernah mendengar kan, COVID ini akan berakhir Iya. pasca pilkada serentak selesai atau pilpres Amerika 2024. Serikat. Pilpres Pilpres Amerika. Amerika Serikat selesai. Iya. Makanya ada yang komen kemarin ketika presiden United States True. yang sekarang True. kena Kena COVID. COVID. Covid selesai gitu. Itu narik simpati masyarakat biar dia kasihan sama dia biar gitu. dapat pemilihnya. Maksudnya Iya, ada saya nggak pernah baca, hubungannya saya pernah COVID baca ini itu. dengan politikan global? Politik global, Ada yang ya. bilang kan ini isu politik kan. Toh di luar negeri juga aktivitas yang melibatkan banyak orang sudah mulai
aktifkan kembali ya, kayak pameran, Oke. mini Kayak konser, pilkada segala macam ya. bahkan sepak bola pun sudah dimulai dengan batasan-batasan tertentu, protokol tertentu. Nah, saya lebih tertarik isu politiknya. Oke, Maksudnya, lebih apa? Oke. Paradigmatik ya. Paradigmatik ya. betul nggak itu? Setelah atau ada nggak sih hubungannya? Aku jawab dikit kali ya. Aku pikir ngobrol ini mungkin jujur aku nggak expert banget ya. Yes. Kalau ini sisi politis dan lain hal. Merendah. Aku nggak expert ya gitu kan. Itu bukan domainku. Cuma gini maksud gini. Oke, maksud gini. Kita harus sebagai dokter, aku akan bilang bahwa Yes. dari sisi kesehatan demikian kondisinya. Yes. Cuman dilematis ketika kita berbicara dari sisi politis, jujur. Apakah orang-orang banyak sekali Mari, Pak. mana ini lalu kita melihat bagaimana bahkan untuk urusan pilkada tahun ini sebenarnya kalau kita baca, karena aku juga kebetulan ikut-ikut di Muhammadiyah gitu, ada tanda kutip masnya di NU gitu kan. NU dan Muhammadiyah. Oh sorry, kita sorry. Maksud gini, kita insan media independen. siap. Oke. Maksudku kita harus membaca juga bahwa teman-teman di NU dan Muhammadiyah bahkan tidak sepakat untuk melaksanakan pilkada. Bahkan kita baca banyak sekali edaran untuk ya udahlah pilkada itu tunda dulu. Ini kan karena kita berbicara ancaman dan ketakutan, nilai status kesehatan masyarakat secara menyeluruh itu ada, kita harus tahu itu ada. Yes. Ada, Yes, Supermas juga pasti pernah baca kan. Iya. Tetapi saya kurang ngerti ya bagaimana pemerintah kita juga mungkin ada poin-poin lain lah. Itu saya tidak mengerti kenapa juga harus pilkada tetap dilanjutkan. Tetapi mungkin kita harus bisa melihat sepanjang protokol kesehatan dilaksanakan, orang-orang juga punya terminologi baru, new normal atau apa, ya udahlah demikian kondisinya hingga hari ini. Untuk apakah COVID ini tren global atau apa, pilkada selesai itu saya jujur tidak expert dan tidak ingin juga membahas ini terlalu jauh atau apa. Tetapi satu hal, ini ada virus dan virus ini belum selesai di Indonesia. Trennya makin memanjang kok. Kita harus sangat reliable, kita harus sangat melihat secara komprehensif bahwa COVID ini tidak selesai di Indonesia, dan kita hidup dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya living costly-nya itu apakah ini juga nanti akan berimbas kepada, aku malah mikirnya resesi. Yes. Aku malah mikirnya ketakutan terbesar aku sendiri tuh resesi global, resesi kita. Bagaimana misalkan bahkan sebuah daerah saja yang sudah diberlakukan PSBB atau pembatasan dan lain-lain, lah orang-orang ini juga bagaimana mereka juga akan melakukan produksi, melakukan hal-hal yang akan mendatangkan baik aktif maupun pasif income. Itu juga harus menjadi catatan lain di negeri ini seperti itu. Tetapi itu tadi ketika dari awal Mas memperkenalkan saya petani melon, iya itu jujur itu salah satu langkah simply tetapi nyata buat aku pribadi. Kenapa aku bukan nge-branding ya, jadi petani itu asik ya. Iya, jadi petani Branding asik. juga nggak apa-apa kok. Iya, jadi petani itu asik gitu. Iya, karena jujur kalau nggak COVID aku pikir ngapain gitu kan. Boleh lah melonnya dikasih. Ya, harusnya di branding di sini ya. Udah selesai, promonya udah lewat. Nah itu Mas, jadi menurut aku memang PR kita tuh masih banyak sekali. Pertama sih gini, oke lah, kita akui lah pemerintah kita demikian kondisinya, baik dari sisi Menkes yang demikian keadaannya, apa-apa track record dan lain hal apa yang udah dilakukan dengan COVID. Tapi saya pikir kita akan harus tetap mengapresiasi apa langkah yang udah dilakukan oleh tenaga medis kita. Dokter, perawat, semua itu sudah melakukan yang terbaik kok buat menangani COVID ini. Dan saya pikir juga yang ditakutkan itu bagaimana dampak COVID itu lebih ke seperti obrolan Mas tadi, COVID mati, omnibus law apalah mati gitu-gitu. Tapi ini juga
ini juga sebagai catatan penting, jangan-jangan masyarakat kita ini semua ini pada depresi juga nih gitu kan. Yes, betul. Ya ini udah stres. Ya udahlah COVID itu. Ini kan kadang-kadang di sisi kejiwaan tuh kita mikir ini kok orang-orang udah pada nggak ngurus gitu kan. Yes. Udah pada masker ugal-ugalan, ramai-ramai. Dulu pada awal-awal nikah saja 50 orang saja, sekarang ya udahlah ya gitu. Tetapi kan ini juga kita tidak menjamin siapa yang kena COVID, siapa yang tidak kena COVID. Balik lagi sebenarnya bahwa PR besar kita itu sebenarnya bagaimana screening test itu harusnya, ini idealnya ya, kita berbicara langkah-langkah ideal yang perlu dilakukan. Screening test itu terlepas ya dari masalah anggaran. iya, terlepas dari masalah anggaran. Ini PR bersama bagaimana screening test massal itu seyogyanya dilakukan, karena kita tahu status kita gitu kan. Dan oh ya Mas, kalau mengenai itu sebenarnya juga udah banyak kok langkahnya. Ada banyak sekali institusi di negeri ini yang sudah melakukan penelitian, bahkan mereka swab murah atau apa. Kampusku di Unram tuh sudah Prof Mul bahkan itu udah ngerilis biaya swab murah, rapid murah, PCR murah gitu-gitu. Erlangga segala macam. Erlangga, sejauh dari UGM dan semua itu udah. Ini sebenarnya ini isu bersama kok gitu kan. Ini isu bersama nih COVID ini. Kita mau ngapain sih sama COVID ini? Seperti itu. Nah kalau kita tiba-tiba di tengah perjalanan COVID pada beberapa bulan ini ada masalah yang banyak sekali, tiba-tiba ada omnibus law lah, tiba-tiba ada demo-demo, buat kita dokter juga kadang-kadang aduh gitu. Aku bilang aduh ini kok gitu kan, ini belum selesai masalahnya kok banyak lagi nih. Dan ini ya bukan miris ya, cuma rasanya kayak takut lah, ini tiba-tiba ada yang demo-demo kena COVID 100 orang kena COVID lah, rumah sakit kita gimana gitu. Itu saya sebagai hamba yang bertauhid walau alam aja. Nah kalau saya melihatnya justru kebetulan saya dengan Gus Coy ini kan. Iya, aku minum ya. Iya, oke. Gus Coy. Nah kebetulan saya dengan Gus Coy ini kan. Jeruk warnanya kan shelter. Yellow. Nah kebetulan saya dengan Gus Coy ini kan tidak berhubungan langsung dengan pemerintahan, jadi kita bebas bersuara Gus Coy ya, gitu ya. Nggak kepake. Nggak apa-apa, kita manfaatkan media ini untuk ngebacot nih. Nah saya melihatnya kayak gini Gus Coy, pemerintah justru ngeyel gitu loh, maksain kehendak gitu kok, ngebahas sesuatu yang oke lah, dari sisi lain penting, tapi kita sedang berhadapan dengan kondisi COVID loh. Nah, ini kan mancing suasana dan orang mikirnya daripada saya mati karena COVID kan sama aja, mending saya juga berjuang di jalanan seperti itu. Nah, yang bikin kesal itu sebenarnya adalah, kalau saya pribadi yang bikin kesal itu kita dibatasi untuk mengikuti perkuliahan segala macam, teman-teman kuliah daring, terutama di wilayah timur, akses internet segala macam itu. Menteri Nadiem Makarim bilang kita beberapa bulan ke depan, semester ke depan masih kuliah daring segala macam. Tapi di sisi lain tidak ada ketegasan tentang kampanye pilkada segala macam. Orang-orang tetap berkerumun ramai gitu di tempat-tempat pilkada. Itu kan ngeselin gitu loh. Ngeselin nggak sih, Gus? Nyebelin ya? Nyebelin ya? Nyebelin banget kan? Saya pribadi? Iya. Enggak. Oh enggak. Enggak, maksudnya gini. COVID virus hantu. Oke, gimana? Sangat goib sifatnya. Maksudnya enggak diketahui bentuknya, wajahnya, rupanya kan, hal-hal yang enggak kita ketahui secara indera kan goib kan namanya. Oke. Maksudnya ini enggak jelas ini, maksudnya pemerintah memberikan edukasi atau contoh seperti apa, atau hanya nada sumbang kan? Himbauannya begini, tingkah lakunya begini, masyarakat pun tidak bisa mengamini hal-hal seperti itu. Kita ingin mematuhi tapi keadaan dan realitas kayak ini, kayak kampanye belusukan atau kampanye digital, kampanye online itu kan hanya pemberitaan ya, tapi realitasnya banyak itu. Padahal dari KPU-nya sendiri kan ada estimasi massa kan, 50 per paslon kan. Tapi kan ketika kita lihat di lapangan, banyak itu. Itu tadi hal yang sangat abstrak. Kita mau
apa dan mau diapakan ini Jadi kalian institusi kita kayak bermasalah. Kayak saya pernah baca tulisannya Stiglitz, Prize Nobel, Prize Nobel tahun 2099 kalau nggak salah. Problem sebenarnya negara-negara berkembang itu adalah institusi. Jadi percuma kita bicara tentang human capital, tentang tenaga kerja segala macam kalau institusi kita tidak efektif. Jadi administrasi yang ribet segala macam itu problem institusi kita kan. Di pusat seperti ini kemudahan yang diciptakan oleh pusat, tapi di tataran bottom up justru ribetnya berakar luar biasa ya. Kita sering berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu, saya pikir. Iya. sangat sentralistis sih terkait COVID ini, dan isu-isu yang berkembang ini sangat Jawa sentris atau Jakarta sentris ya. Di luar Jawa kan kayaknya nggak ada. Nggak ada. Itu cukup radikal. Itu cukup radikal. Kita kan luar Jawa kan. Oh nggak ada nih. Lihat aja kenyataan. Saya terakhir ke Sulawesi Selatan, ke Makassar, nggak ada. Protokol hanya di bandara saja. Di masyarakatnya, pengajian. Tapi yang positif ada kan di Gus Coy. Yang di kayak kita di Bima ini kan ada yang positif, yang meninggal juga ada gitu kan. Itu kan permainan based on data, ya. based on data gitu. Seperti kayak di Pilpres 2019 kemarin banyak panitia pemilu yang meninggal. Ya meninggal aja, cuma stempel COVID atau stempel karena kelelahan kayak Pilpres itu kan. Padahal yang meninggal aja, kayak kita meninggal sekarang. Mungkin bisa distempel. Kalau menurut aku nggak bisa juga sih. Itu tuduhan yang cukup serius gitu. Iya, Tuduhannya cukup serius. itu sangat serius dan tidak mendasar kalau menurut aku. Diedit yang sensitif. Iya, kalau menurut aku itu tuduhan yang sangat serius dan tidak mendasar. Ini nggak menuduh. Asumsi saja. Asumsi ya. Oke, itu asumsi yang tidak mendasar kalau menurut aku. Karena sangatlah aneh seorang tenaga kesehatan itu tidak berdiri di ranah kemanusiaan. Itu PR apa ya? Itu kayaknya aneh banget gitu. Ada tuduhan mengcovidkan orang, naikin data buat kapital, buat ekonomi dan lain. Itu aku pribadi melihatnya itu asumsi yang sangat tidak mendasar. Tapi kasus-kasus seperti itu kan ada, Om Dok. Saya tidak Sampai DPR pernah berkata. Iya. Itu memang saya tidak tahu kenapa sampai ada statement seperti itu. Tetapi saya pribadi melihat ini asumsi yang mengarah ke tuduhan yang sangat tidak mendasar. COVID ini virus. Ya virus memang bukan sakit yang tiba-tiba ada luka di sini, patah, enggak seperti itu cara melihatnya. Ada virus, dia akan nyerang paru-paru kamu, terus bahkan akan melemahkan banyak sekali organ-organ tubuh kamu. Sementara di lapangan kita harus realistis. Ini bukan Jakarta, bro. Ini bukan Jawa, bro. Dalam arti sebaran tenaga medis, sebaran bagaimana kita melihat ketersediaan rumah sakit, ketersediaan nakes di Indonesia tidak merata. Ini PR besar bersama. Seperti itu. Tetapi memberikan asumsi seolah-olah tenaga medis tidak bekerja semaksimal mungkin, ini sangat, aku pikir itu sangat jahat ya. Sangat jahat. Iya. Ini jahat banget gitu. Kejam. Iya, sangat jahat, sangat kejam, apalah terminologi bahasanya. Tetapi balik lagi masalah awalnya sebenarnya. Ya COVID ini mau diapain sih sebenarnya hingga hari ini? Kita banyak sekali langkah-langkah, tetapi kadangkala kita mikir ini udah substantif nggak sih gitu. Ya kita bicara lagi tadi rapidnya seperti apa, data-data di lapangan seperti apa, tetapi menuduh ini kayak pada akhirnya kita dikambing hitamkan juga. Banyak masalah Mas di institusi Kementerian Kesehatan saja. Ada PMK 24 yang hari ini sangat ricu, sangat, bahkan semua kolegium dokter di Indonesia nolak hanya karena ini dianggap akan ada tata peraturan baru, misalkan kamu udah dokter non radiologi nggak bisa USG atau apa. Ini juga PMK ini juga ada kisru seperti itu di ranah kesehatan kita Di internal. Di internal kita. Yang kedua bahwa ya kalau Mas kita berbicara harus kita belajar dari negara lain.
bagaimana kita harus belajar. Kita harus belajar dari Vietnam, kita harus belajar dari Malaysia, kita harus belajar dari New Zealand. Bagaimana mereka juga yang ngomongin data, real data. Mereka mereka udah melaksanakan apa yang new normal, their real new normal tuh demikian kondisinya. Karena tidak ada angka kenaikan COVID yang baru, tidak ada flattening arc-nya itu sangat kurvanya sangat bagus, sangat rendah. Sementara di Indonesia, I don't know how to say about it. Nggak berani ngomong, bukan nggak berani ngomong, saya nggak tahu deh gitu kan. Karena itu, tetapi saya akan bilang itu asumsi yang tidak mendasar. Melabeli seolah-olah COVID ini project bagaimana insan nakes kita demikian untuk meraih kapitalisasi COVID. Oh ada ya orang sejahat itu gitu. Ada oknum. Saya kurang paham. Cuma saya akan bilang, kok kamu jahat banget gitu kan? Enggak lah gitu kan. Sejahat itu. Ya kalau saya pikir ya kita nggak boleh menuduh tanpa data, tapi beberapa kenyataan memang membuktikan bahwa di tataran parlemen sendiri itu pernah, tapi saya sendiri juga tidak tahu apa dasarnya orang-orang parlemen sehingga bisa mengeluarkan statement seperti itu. Tapi saya pikir ini adalah PR kita bersama tentunya, dan kita harus apresiasi juga teman-teman di kesehatan yang sudah berjuang sampai dengan hari ini. Saya itu Iya, kita mengutip. Iya. Saya ini kan hobi sekali nonton flat earth ya, konspirasi global gitu ya. Nah, Bos Darling itu sendiri pernah dia bilang kayak gini, apapun konspirasi yang terjadi di atas, kita nggak boleh nyalahin tenaga kesehatan segala macam, karena kalaupun memang ini adalah konspirasi, mereka pun telah bekerja semaksimal mungkin. Mereka bukan agen konspirasi, dokter, nakes segala macam mereka bukan agen konspirasi. Kalaupun memang benar konspirasi, gitu kan. Oke, kita sudah bincang-bincang banyak banget ya soal COVID, soal human rights, soal Islam Nusantara ya. Nah, saya ingin minta closing statement lah mungkin dari Dr. Aden. Kita mungkin 60-70% tadi tentang COVID, dokter ya. Kira-kira apa nih yang harus kita serap dari seorang dokter? Kalau menurut aku bahwa kita sedang di tengah pandemi. Yang kita hadapi adalah ada virus COVID-19, dan ini akan menjadi ancaman ketika misalkan kamu kena COVID tetapi tidak diterapi dengan baik. Makanya segala prosedural apa yang telah ditetapkan, entah dengan jargon-jargon baru, new normal, tatanan baru seperti itu, memakai masker, jaga jarak, dan lain hal protokol kesehatan itu, kalau menurut aku memang seyogianya dilaksanakan. Yang kedua, semoga untuk urusan COVID ini kita harus tetap perbesar pemerintah bahwa ini harus dicarikan padan lebih baik. Apakah nanti rapid test atau testing massal, yang screening massal akan diberlakukan dengan lebih baik, dan juga mungkin ada bukan isu ya, ada harapan baru ke arah vaksinasi dan lain hal. Jadi kalau aku pribadi juga mengharapkan ya udahlah, untuk COVID ini sisi kesehatan, ini sisi ekonomi, do what you do to your best. Jangan mati tahun 2020. Pesan untuk Om Terawan. Apa ya? Sehat Om. Om Terawan. Selamat bertugas. Pak Terawan, sehat selalu. Harapannya jangan marah dengan seorang wanita. Oke. Enggak, PMK 24 dicabut Om. Oke, sip. Nah, untuk Gus Coy sendiri, kira-kira closing statement-nya, jangan tentang COVID lah. Ya, tetap menjaga ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Perbedaan itu fitrah kan? Perbedaan fitrah. Nah, Tuhan ingin kita berbeda. Apa? NKRI harga mati. NKRI harga mati. Islam Nusantara. Kumpul waton minal iman. Udah itu aja. Oke.
Oke, thank you guys karena sudah pantengin Bongkar TV. Nanti mungkin suatu saat kita akan bincang-bincang seru-seruan lagi. Tetap stay tune di Bongkar TV untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Keren banget. Cuma lo nggak punya rekaman bentar ya. Bener.